sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan satu pujian bagi Tuhan. Lagu yang baru saja saya nyanyikan itu pertama kali saya mendengarnya sewaktu saya berada di Pulau Jawa. Jadi pada waktu itu saya ke sana, kemudian saya bertemu dengan seorang ibu, kami berbincang-bincang, dan ibu ini menyatakan atau bersaksi bagaimana kehidupan rumah tangganya, di mana sewaktu dia menikah dulu, dia menikah dengan orang yang bukan orang yang percaya, tetapi pada waktu dia menikah orang laki-laki ini atau suaminya sekarang ini mengaku bahwa dia percaya kepada Yesus Kristus, tapi dengan berlalunya waktu beberapa puluh tahun kemudian suaminya itu kembali kepada keyakinan yang mula-mula. Tentu saja ibu ini merasa sangat sedih, tapi yang mengherankan di dalam kesedihannya itu ibu ini masih memiliki iman yang luar biasa. Dia mempunyai satu keyakinan bahwa sekali waktu nanti suaminya akan kembali percaya kepada Yesus, karena dia mengatakan bahwa saya percaya bahwa dia sudah diselamatkan oleh Yesus, dan sekali waktu nanti entah kapan itu saya yakin bahwa dia akan kembali mengingat akan kasih Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengikut Tuhan Yesus bukan perkara yang mudah bagi setiap orang-orang percaya, sebab itu merupakan satu proses yang begitu panjang. Dan itu seringkali membuat kita jatuh bangun di sana. Namun kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan akan anak-anaknya. Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dia akan menopang kita pada waktu kita terjatuh. Dia akan memberikan penghiburan bagi kita pada waktu kita mengalami satu kesedihan. Kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang 119, satu kitab yang terpanjang, yang memiliki ayat 176 yang ditulis oleh Raja Daud. Di sana kita melihat di dalam tulisannya itu Daud menuliskan akan isi hatinya, kerinduannya, pengalamannya selama dia hidup bersama-sama dengan Allah. Ada banyak kesusahan, ada banyak kesulitan, ada banyak ancaman, ada banyak hal yang sungguh tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Tetapi Daud melalui semuanya itu dengan Tuhan. Daud memiliki satu keyakinan bahwa di dalam kehidupan Allah tidak pernah membiarkan dia. Juga pada waktu Daud mengalami satu keterpurukan, pada waktu Raja Daud mengalami satu kesulitan yang begitu dalam, Allah hadir di sana dan Allah menolong akan dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melihat bahwa kunci daripada keberhasilan Raja Daud di dalam dia mengiring akan Allah, yaitu karena ketaatannya. Ketaatan kepada Allah, ketaatan untuk terus melakukan seluruh perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun sebaliknya, beberapa
berbuat, karena alasannya mereka memiliki, mereka pergi meninggalkan akan Yesus. Mereka menjual akan Yesus. Mengapa? Karena mereka tidak mau hidup untuk taat kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan merupakan satu bagian yang terpenting dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Kita memiliki iman, itu baik. Kita memiliki kesetiaan, itu pun baik. Tetapi firman Allah mengajar kepada kita untuk kita senantiasa hidup di dalam ketaatan kepada Allah, melakukan seluruh perintah Allah di dalam hidup ini. Ada banyak orang Kristen yang hanya pergi ke gereja dan dia tidak mau melakukan, atau mereka tidak mau mentaati akan kebenaran firman Tuhan. Dan ini merupakan satu kesalahan, ini merupakan satu kekeliruan. Tetapi yang benar, Allah menginginkan agar kita sekalian hidup di dalam ketaatan. Mungkin kita bertanya, mengapa kita harus hidup taat? Mengapa ketaatan itu begitu penting dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya? Yang pertama, karena dengan ketaatan itu membuktikan bahwa sesungguhnya kita telah memiliki kasih Allah dan kita juga mengasihi Allah. Firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-23. Di sana dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Alasan yang pertama mengapa kita harus hidup taat kepada Allah, yaitu karena itu merupakan bukti kasih kita kepada Dia yang telah mati, yang telah berkorban, yang telah menyelamatkan kita sekalian dengan pengorbanannya di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi seseorang, maka kita tahu bahwa kita akan berbuat yang paling baik agar orang yang kita kasih merasa senang, merasa bergembira, merasa sukacita, merasa bahagia. Demikian juga dengan Allah Bapa kita. Jikalau kita mengatakan bahwa aku mengasihi engkau, maka kita akan berusaha untuk menyenangkan akan hati Allah. Mungkin ada orang yang menafsirkan dengan menyenangkan hati Allah dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mungkin ada seorang yang mengatakan atau menafsirkan mengasihi Tuhan dengan cara melayani pekerjaan Tuhan. Ada juga orang yang mengatakan, yang menafsirkan, jikalau aku mengasihi Tuhan, maka aku akan setia kepada Dia. Semuanya itu tidak salah, tetapi semuanya itu kita lakukan jika kita tidak mendasari dengan mentaati atau dengan ketaatan kepada firman Allah, maka semuanya menjadi sia-sia. Ketaatan merupakan satu bukti yang begitu penting dalam kehidupan tiap-tiap kita. Sebaliknya, tidak perlu kita mengatakan bahwa saya mengasihi Allah, tetapi jika kita mau hidup seturut dengan firman Allah, seturut dengan kehendak Allah, maka orang akan tahu bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kecenderungan setiap kita orang-orang yang percaya mau memilih-milih akan kebenaran firman Allah yang baik, yang menguntungkan kita, kita akan laksanakan.
yaitu kita mau melakukan seluruh apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Banyak sekali orang-orang mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Engkau, tapi pada waktu hamba Tuhan, pada waktu gembala sedang mengajak dia untuk ikut ambil di dalam pelayanan, maka mereka mengatakan apa? Saya tidak bisa, saya tidak mengerti, saya tidak dapat melakukan ini, saya tidak punya waktu. Dan ada banyak lagi alasan yang dibuat oleh orang itu. Padahal dia tahu bahwa di gereja itu memerlukan pelayanan, memerlukan akan tenaga. Tetapi dia tidak mau melakukan hal itu. Dia tidak mau mentaati akan firman Allah. Kenapa? Karena kalau aku melayani Tuhan, maka aku akan kehilangan waktu. Mungkin untuk berdagang, mungkin untuk berkumpul bersama dengan keluarga, atau mungkin untuk yang lain-lain. Sehingga mereka mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak sempat, dan lain sebagainya. Tetapi hal-hal yang lain, bagian firman Tuhan yang lain, mungkin dia mau melakukan. Mentaati firman Tuhan bukan sebagian, tetapi keseluruhan daripada firman Tuhan itu sendiri. Apa itu taat? Saya membaca bahwa kata taat itu sesungguhnya mendengarkan, menyimpannya, kemudian siap untuk melakukan atau melaksanakan. Ini yang disebut dengan ketaatan. Untuk apa kita mendengar? Untuk apa kita menyimpan di dalam hati kita jika kita tidak mau melaksanakan dalam kehidupan keseharian? Itu berarti kita belum mentaati akan firman Tuhan. Ada banyak sekali firman Tuhan yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Tetapi ada banyak sekali orang-orang percaya yang tidak mau melakukannya dalam hidupnya. Banyak orang-orang percaya yang memilah-milah akan firman Tuhan itu untuk dilaksanakan dan untuk disingkirkannya. Dia tidak mau mentaati akan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita sesungguhnya jikalau kita mengasihi Dia, kita mengasihi Allah, kita mengasihi Yesus, berarti kita harus mau melaksanakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saya juga terkesan bagi jemaat tempat ini yang usianya sudah cukup lanjut, tetapi dia setia mau melakukan pelayanan firman Tuhan. Dia mau melaksanakan firman Allah dalam kehidupan. Ini adalah orang-orang yang luar biasa. Saya juga melihat ada anak-anak yang masih muda atau orang tua yang masih muda juga belajar untuk mentaati akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini begitu penting dalam kehidupan kita, mentaati akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Lama, kita akan melihat ada banyak sekali tokoh-tokoh yang memperlihatkan kepada kita bagaimana kehidupan mereka yang begitu taat kepada Allah. Contoh yang saya sampaikan pada hari ini, Abraham.
Tetapi Abraham memilih untuk mentaati Allah daripada menuruti akan keinginannya sendiri. Dia tetap memberikan Ishak kepada Allah, dan di sana Allah memberikan mujizat bagi Abraham. Satu hal yang luar biasa. Tidak mudah untuk hidup taat kepada Allah, tetapi hal itu bisa dilakukan kalau kita mau hidup bersama dengan Dia. Contoh yang lain, yaitu Nuh. Pada waktu Allah mengatakan buatlah bahtera di atas gunung, secara logika hal ini tidak masuk dalam akal. Kami pernah pelayanan di daerah Teluk Melanu, itu di tepi air. Jadi rumah kami dengan sungai itu mungkin sekitar tak sampai 100 meter, mungkin sekitar 50 meter. Dari gereja itu atau tempat tinggal kami ke dermaga itu tidak jauh. Dan seringkali saya melihat orang-orang membuat perahu atau sampan. Pada waktu mereka membuat perahu atau sampan, mereka membuat itu di dekat air. Kenapa? Karena pada waktu perahu itu sudah selesai dibuat, mereka akan mendorongnya ke air. Tidak terlalu sulit. Tetapi kita lihat, pada waktu itu Allah menyuruh untuk membuat bahtera di atas gunung atau di atas bukit. Tidak masuk dalam akal. Tetapi Nuh tahu bahwa yang memerintahkan itu adalah Allah, dan kita tahu bahwa hidup taat kepada Tuhan. Dia melakukan itu dengan setia. Dia melakukan itu dengan baik. Dan kita melihat bersama-sama ada berkat di dalamnya. Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena Nuh hidup taat kepada Allah. Ada mujizat di sana. Pada waktu kita belajar untuk mentaati akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan begitu penting dalam kehidupan setiap kita, orang-orang percaya. Raja Daud hidup dengan penuh pergumulan walaupun dia seorang raja. Tetapi dia dapat memuji Tuhan. Dia dapat menyanyi untuk Tuhan. Dia merasa hidupnya penuh dengan kenyamanan. Bukan karena dia hidup di istana, tetapi karena dia tahu bahwa dia hidup bersama-sama dengan Allah. Dia mengandalkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan. Sehingga walaupun badai itu datang silih berganti, tetapi Daud tetap merasa bersukacita. Kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal ke-119 ayatnya yang ke-36 dan ayatnya yang ke-112, di sana Daud mengatakan, condongkanlah hatiku kepadamu ya Allah. Condongkanlah hatiku kepadamu ya Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya hati manusia seringkali untuk mengikuti akan kemauannya sendiri. Karena kita seringkali menginginkan bahwa kita mau melakukan apa yang menyenangkan akan hati kita. Tetapi Daud mengatakan, dia minta kepada Tuhan, condongkanlah hatiku kepadamu ya Allah. Satu hal yang luar biasa, Raja Daud tahu akan kelemahannya, sehingga dia mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah dalam kehidupan kita seringkali kita juga sama seperti Raja Daud? Seringkali kita memiliki keinginan, kita memiliki satu cita-cita, kita mempunyai satu kerinduan yang berbeda dengan kehendak Allah, yang berbeda dengan kemauan daripada Allah. Sehingga seringkali kita menjadi bimbang, seringkali kita menjadi ragu. Mari kita bersih
jika kita mengasihi Allah, maka kita harus mau hidup taat kepada Dia. Ini yang pertama, yaitu hidup taat berarti kita mengasihi Allah. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus hidup taat kepada Allah? Karena di dalam ketaatan itu sendiri kita memperoleh berkat. Bangsa Israel adalah bangsa yang sulit diatur oleh Allah. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Orang sini bilang tuh suka ngeyel, ya, bebal, tidak bisa diurus, tidak bisa diatur. Maunya mengikuti akan keinginannya sendiri. Itu adalah bangsa Israel. Tetapi sesungguhnya gambaran daripada bangsa Israel itu juga yang menggambarkan akan hidup kita sebagai umat Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita, kita mau mengikuti akan keinginan kita sendiri. Kita seringkali mengabaikan akan firman Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa Allah senantiasa mengasihi kita, bahwa Allah senantiasa menuntun kita, Allah senantiasa memimpin akan hidup kita, tetapi seringkali kita melupakan akan kebaikan Allah. Sehingga di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Yesaya pasalnya yang pertama, di sana Nabi Yesaya mengingatkan, menegur akan bangsa Israel pada waktu itu. Di sana dikatakan pada ayat yang ke-11 Yesaya pasal yang pertama, untuk apakah itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaranmu berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukkan, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusuka. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang akan menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah menjijikkan bagiku. Kemudian ayat 19 dan ayat 20. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Di sini kita melihat bahwa Nabi Yesaya menegur akan bangsa Israel. Mengapa? Karena bangsa Israel beribadah kepada Allah hanya secara fisik, tetapi dia tidak mau melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Mereka datang, mereka membawa persembahan, mereka hadir di dalam ibadah. Tetapi sepulang dari ibadah, mereka melupakan semua akan ajaran, semua akan perintah Allah. Dan Allah mengatakan, aku jijik atas semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dikehendaki Allah bukan persembahan kita, yang dikehendaki Allah bukan kepura-puraan kita, yang dikehendaki Allah bukan pelayanan kita, tetapi ketaatan kita di dalam kita melaksanakan akan firman Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Yesaya mengingatkan akan bangsa itu, bangsa Israel, agar bangsa Israel bisa berubah, mengutamakan Allah di dalam seluruh kepentingan, agar bangsa ini lebih mengasihi Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan mau menuruti akan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan mereka. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 19 di sana dikatakan, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri. Ada berkat di dalam, ada sukacita yang kita dapatkan pada waktu kita dapat melakukan atau mentaati akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ada sukacita yang besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan yang sama
yang kita lihat pada diri Sadrak, Mesak, dan Abednego. Satu ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Pada waktu Raja Nebukadnezar mengatakan bahwa seluruh negeri itu pada waktu mereka mendengar nyanyian, tabuhan, musik, mereka harus datang sujud menyembah kepada patung yang sudah dibuat. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tidak mau melaksanakan itu. Kenapa? Karena mereka lebih mentaati akan Allah daripada mentaati akan Nebukadnezar. Apakah pada waktu itu mereka tidak tahu hukuman yang sudah dicanangkan oleh Raja Nebukadnezar? Mereka tahu, mereka paham, sebab mereka juga bekerja di bawah kerajaan Nebukadnezar. Tetapi kenapa mereka melawan? Tetapi mengapa mereka tidak mau ikut arahan daripada Nebukadnezar? Satu jawaban, karena dia lebih mentaati Allah dibanding mentaati akan undang-undang ataupun Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Satu hal yang luar biasa, pada waktu mereka dihadapkan kepada Raja Nebukadnezar, pada waktu Raja bertanya, benarkah yang aku dengar ini, bahwa engkau tidak mau menyembah pada patung yang aku buat? Dan sekarang aku memberikan kesempatan kepada kamu. Pada waktu bunyi-bunyian itu terdengar di telinga, pada waktu ada nyanyian itu, jika engkau mendengarkan, engkau sujud menyembah padanya, aku melepaskan engkau. Satu jawaban yang luar biasa yang didengar oleh Raja Nebukadnezar. Mereka mengatakan apa? Daniel pasalnya yang ketiga ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Satu jawaban yang luar biasa. Apakah kita pikir bahwa mereka ini adalah kebal terhadap api? Tidak. Tetapi mereka yang mengandalkan Allah di dalam seluruh kehidupan, bahkan pada waktu yang kritis sekalipun. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berpegang kepada janji Allah. Dia tetap taat kepada Allah. Inilah yang luar biasa. Dan sebagai orang-orang percaya, kita hendaklah meniru, meneladani akan mereka ini, hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, tentang hidup di dalam ketaatan. Yang pertama, kita tahu bahwa ketaatan kita menandakan atau membuktikan kasih kita kepada Allah. Yang kedua, di dalam ketaatan ini ada mujizat, ada berkat. Kita tahu pada waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego mengambil satu keputusan untuk hidup taat, kembali kita melihat ada mujizat bahwa mereka tidak hangus oleh api. Kenapa? Allah membentengi mereka, Allah menaungi mereka, Allah menyelamatkan mereka. Ada mujizat. Satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan bagi kita sekalian, sudahkah kita mau hidup taat kepada Allah? Sudahkah kita hidup taat kepada Dia? Mungkin selama ini kita menyanyi, kita mengatakan,
dengan segenap hatiku. Tapi apakah kita sudah membuktikan akan kasih kita kepada Allah dengan mentaati akan firman? Mari jemaat, kita belajar untuk hidup mengasihi Dia, untuk hidup di dalam berkat Tuhan dengan cara mentaati akan seluruh kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa Allah akan memberkati kita, Allah akan menolong kita, dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Allah yang kami pelajari pada hari ini. Kami tahu Tuhan, kami sadar seringkali dalam kehidupan kami mengiring Tuhan, kami tidak mau taat kepada Allah. Tetapi lihat kebenaran firman Tuhan ini ajar kepada kami untuk kami boleh mentaati seluruh kebenaran firman Tuhan. Sebab itu merupakan bukti kasih kami kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, di dalam ketaatan kami ini, kami akan memperoleh berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami telah berdoa.